Kali ini gue bakal bahas lagi masalah evaluasi daripada pilkada ataupun pilpres lah untuk kedepannya. Ini saran ataupun masukan sih dari gue, ataupun ya pandangan ataupun opini lah, sekedar opini terkait pilkada sekarang. Sebenarnya banyak yang perlu dikaji lagi ataupun dievaluasi secara besar-besaran, terusus di sistem penyelenggaraan, khususnya di KPU dan Bawaslu. Nah, terkait masalah di pilkada ini, memang yang salah satu yang jadi perhatian gue itu di masalah kampanye sih. Di masalah kampanye, kenapa yang menjadi perhatian gue di masalah kampanye? Karena belum ada aturan ataupun aturannya yang kurang mengikat gitu, kurang jelas gitu. Aturan kampanye itu kayak gimana ya? Salah satu contohnya nih, kayak kampanye nih, kayak kemarin aja presiden gitu, itu boleh melakukan kampanye asal cuti dan atau di hari libur. Ya menurut gue itu nggak jelas sih. Ya harusnya, kalau pandangan gue ataupun opini gue, harusnya udah, kalau udah jadi presiden itu ya yang menjadi pejabat negara, kalaupun udah nggak bisa kampanye ataupun pejabat negara nggak bisa kampanye, ya udah jangan sampai kampanye gitu. Terus presiden, ya bingung juga sih di kita ini. Presiden ini menjabat sebagai presiden dan merangkap sebagai ketua partai. Nah, itu yang bingungnya. Jadi ada di posisi dia yang posisikan, lah gue sekarang jadi posisi di partai, gue sekarang jadi posisi di pejabat negara. Jadi ya bingung sih. Yang ya seharusnya kalau misalkan secara aturan organisasi, kalau di gue aturan organisasi, kalau mau mencalonkan sebagai ketua umum itu tidak boleh rangkap jabatan. Ya harusnya aturan itulah yang menjadi aturan mendasar untuk negara kita. Yang mau jadi presiden, kalaupun mencalonkan sebagai presiden, ya harus mengundurkan diri. Jangan sampai ada rangkap jabatan, karena itu jadi penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan jabatan nantinya kalau misalkan merangkap sebagai ketua partai ataupun jabatan yang lain. Terus yang kedua, di masalah pejabat negara yang tidak boleh melakukan kampanye, yang digebor-geborkan itu hanya kepala desa ataupun ASN ataupun PNS yang memang banyak yang ditindak. Tapi banyak anggota dewan yang itu juga sebagai pejabat negara itu tidak ditindak di masalah kampanye ataupun di masalah pilkada ini. Banyak anggota dewan yang melakukan kampanye secara terang-terangan, tapi dia memposisikan sebagai dia ini anggota partai, karena anggota partai boleh saja kampanye. Padahal dia itu udah jadi anggota dewan. Kalau misalkan dia udah jadi anggota DPRD ataupun anggota dewan, ya seharusnya gak bisa kampanye sih. Tapi ya itu bingungnya, yang menjadi harus dikaji ulang ini, dia ini bisa memposisikan di dua jabatan. Dia ini satu sisi sebagai anggota partai, satu sisi sebagai pejabat negara. Jadi ya kamuflase aja gitu. Jadi gak jelas jabatan dia ini yang fokusnya apa gitu. Terus yang selanjutnya di masalah kampanye ini, secara Bawaslunya sih yang memang harus dikaji ulang, ini penting atau enggak sih Bawaslunya. Jadi Bawaslunya ini kadang dirasa gue penting gak penting ada Bawaslu ini, karena ya laporan ataupun tindakan-tindakan yang melanggar ini tidak ditindak ataupun tidak ditindak dengan tegas oleh Bawaslunya sendiri ataupun KPU-nya tersendiri. Karena yaitu jadi kalau pandangan gue terkait pilkada ataupun sistem pilkada ini harus dikaji ulang lagi ya, terusus di masalah kampanye yang terkait pejabat negara ataupun ASN itu harus dikaji lagi, mana yang pejabat negara, mana yang ASN. Kalau misalkan anggota dewan itu disebut pejabat negara, ya udah nggak boleh kampanye gitu. Jangan ada asal yang boleh tapi cuti, boleh tapi boleh tapi ini, ada tapinya gitu. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, jangan ada tapinya gitu. Boleh asal ini, boleh asal ini. Ya itu yang bikin negara kita nggak jelas gitu. Aturannya harus baku lah, jangan sampai ada pengecualian. Ada aturan ini tapi terkecuali dia melakukan cuti, terkecuali di hari libur. Ya kayak kemarin presiden melakukan kampanye, Bawaslu menyatakan bahwa itu tuh katanya di hari libur. Secara tidak langsung kita berpandangan bahwa berarti hari libur ini nggak ada presiden ya gitu. Berarti hari libur ini presidennya siapa gitu. Kalau misalkan di hari Minggu itu kita ini dipimpin oleh siapa? Presiden kita ini siapa kalau di hari Minggu? Berarti ada kalanya di hari libur ini ataupun di hari Minggu ini
nggak ada presidennya gitu kan, aneh itu yang memang harus menjadi sorotan untuk pilkada 5 tahun ke depan ataupun 5 tahun yang akan datang, terus ataupun pemilu yang akan datang ataupun 5 tahun yang akan datang, menjadi kajian di di Komisi 3 ya, terus di Komisi 3 yang terkait masalah undang-undang ataupun aturan kampanye ataupun pilkada ataupun pejabat negara ataupun ASN, itu aturannya kayak gimana, jangan sampai ada tumpang tindih gitu. Itu sih yang menjadi opini gua terhadap pemilu di kemarin ataupun pilkada yang sekarang terkait aturan kampanye. Itu yang harus Komisi 3 ataupun kita selaku masyarakat yang harus mengkaji ulang, ataupun terus sebagai anggota DPR yang harusnya mengkaji ulang terkait aturan kampanye itu harusnya kayak gimana. Jangan sampai ada aturan yang ganda ataupun aturan yang tidak boleh tapi ada tapinya gitu. Itu yang bikin rancu sih. Itu menurut gua.